Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusuk Konde. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rahayu menatap tangannya yang berlumuran darah. Ia merasa bersalah telah membunuh orang tua dari kakak iparnya. Aku pembunuh, isak Rahayu. Jangan menjadi lemah. Itu semua harus kau lakukan demi menuntaskan balas dendammu, bisik Nyi Sulandri. Rahayu mengusap cairan di sudut matanya. Bisikan Nyi Sulandri membuat rasa sakit hatinya kian membara. Rahayu berdiri dan meninggalkan pria yang sudah tewas itu terkapar di lantai dapur. Rahayu mencuci tangannya yang berlumuran darah dan cepat pergi meninggalkan rumah orang tua Ruslan. Rahayu tidak ingin sampai ketahuan jika ia yang menghabisi orang tua Ruslan. Dari jauh terdengar jeritan dari rumah Pak D. Saidi, orang tua Ruslan. Bapak, Pak, kenapa seperti ini? Apa yang terjadi sama Bapak? Sepertinya anggota keluarga itu menemukan kondisi orang tua mereka. Rahayu yang mendengar suara tangisan pilu anggota keluarga itu. Rahayu berbalik ke rumah Pak Saidi. Ia ingin melihat apa yang terjadi di sana. Sudah banyak tetangga berkumpul. Mereka merasa heran dengan kematian Pak Saidi. Punggung seperti terkena serangan benda tajam. Tapi tidak ada setetes pun darah keluar atau tertinggal di tubuhnya. Aneh ya, dengan kematian Pak Rusti, bisik salah seorang tetangga Pak Saidi. Iya, kok bisa ndak ada setetes pun darah dari punggungnya yang terluka itu? Jangan-jangan dia dihabisi makhluk halus. Mosok? Ya mungkin saja. Dilihat dari kematiannya yang janggal. Ih, serem gitu ya. Ketika Rahayu akan pergi meninggalkan kediaman Pak Saidi, tangannya dicolek seseorang. Rahayu, kamu Rahayu kan? Adiknya Ratih? Rahayu menoleh. Iya, Bule, saya adiknya Mbak Ratih. Tolong kamu kabarin Ratih dan Ruslan atas meninggalnya Mas Saidi, pinta wanita yang dipanggil Rahayu Bule. Baik Bule. Rahayu menyisi di antara kerumunan orang. Ia membuka ponsel miliknya dan mencari nomor Ruslan. Sebenarnya Rahayu malas untuk melakukan panggilan telepon kepada Ratih atau Ruslan. Tapi karena tidak enak menolak permintaan adiknya, Pak Saidi, Ratih terpaksa harus menghubungi Ruslan sebagai wujud tanggung jawabnya juga yang telah menghabisi orang tua Ruslan. Beberapa kali panggilan tidak diangkat. Mungkin kakak dan kakak iparnya masih terlelap dalam buaian mimpi di tengah malam yang dingin ini. Sampai 5 kali baru panggilan telepon diangkat. Halo, Rahayu, kamu di mana? Terdengar nada khawatir dari suara Ratih. Aku ada di rumah Pak D. Saidi, Mbak. Kamu nginep di sana? Enggak, Mbak. Aku cuma mau kasih kabar ke Mbak Ratih dan Mas Ruslan. Kabar apa? Rahayu menarik nafas panjang sebelum akhirnya ia buka suara. Pak D. Saidi meninggal, Mbak. Apa? Yang bener kamu yuk? Iya, Mbak. Bapak meninggal kenapa? Sakit apa? Mbak Ratih sama Mas Ruslan datang saja ke sini. Aku ndak bisa jelaskan. Lalu panggilan Rahayu putus secara sepihak. Sebelum Ratih bertanya lagi, Rahayu tidak mau menjelaskan kepada kakaknya tentang keadaan Pak Saidi. Sudah, hubungi Ruslan dan Ratih yuk. Adik perempuan Pak Saidi menghampiri Rahayu dan bertanya kepadanya. Sudah Bule, saya mau pulang dulu. Besok kesini lagi. Saya baru pulang manggung tadi.
Kenapa ndak tunggu Ratih sama Ruslan saja? Saya capek banget bule, jawab Rahayu. Ia memang lelah sehabis manggung dan juga menghabisi nyawa Pak Saidi. Ya sudah, hati-hati ya. Iya bule, saya pamit dulu. Rahayu lalu pergi meninggalkan kediaman Pak Saidi. Banyak tanda tanya besar mengenai penyebab kematian Pak Saidi di antara keluarga dan tetangganya. Rahayu mempercepat langkahnya. Ia ingin segera sampai rumah dan merebahkan tubuhnya yang terasa sangat penat. Sesampainya di rumah, Rahayu menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Pikiran Rahayu menerawang jauh, mengingat hal gila yang telah ia lakukan tadi. Kini Rahayu telah menjadi seorang pembunuh yang tega menghabisi nyawa mertua dari kakaknya. Entah berapa nyawa yang tidak berdosa yang akan menjadi korban tusuk konde emas milik Rahayu selanjutnya. Pagi ini banyak warga berbondong-bondong pergi ke rumah Pak Saidi untuk bertakziah. Begitupun dengan Rahayu. Ia juga bersiap-siap untuk pergi ke rumah mertua kakaknya itu. Walaupun Rahayu masih marah kepada Ratih, mengingat pakaian tarinya dibakar habis kakak perempuan satu-satunya itu. Rahayu harus tetap datang ke rumah orang yang telah ia habisi. Masalah bertemu dengan Ratih itu urusan belakang. Rahayu memoles wajahnya dengan bedak tipis dan lip tip di bibirnya. Rahayu melihat pantulan dirinya di cermin. Aku cantik. Tentu saja. Semakin sering kamu memberikan darah untukku, kamu akan semakin cantik dan tidak akan ada yang bisa menandingi kecantikanmu. Nyi Sulandri tiba-tiba berada di pantulan cermin. Iya Nyi, aku merasa lebih cantik dari sebelumnya. Apakah harus menghabisi seseorang untuk membuatku lebih cantik Nyi? Tentu saja. Kau harus melupakan rasa kemanusiaanmu. Bukankah selama ini kau menjadi penari yang tertindas? Rahayu terdiam, memutar memori ketika ia diperlakukan tidak adil sebagai seorang penari. Ia penari yang tidak dianggap dan tidak ada harganya semenjak kedatangan Kinanti menjadi penari di desanya. Rahayu meremas baju yang dipakainya. Rasa marahnya tiba-tiba memuncak mengingat itu semua. Pergilah ke orang yang sudah kau habisi semalam. Bersikaplah biasa saja, jangan menimbulkan kecurigaan. Bawa tusuk konde ini kemanapun kau pergi. Baik Nyi. Rahayu mengenakan pasmina hitam miliknya untuk menutup kepalanya. Rahayu lalu mengambil tas yang tergantung di dinding. Ia memasukkan tusuk konde emas dan pergi meninggalkan rumah. Nyi Sulandri yang bersemayam di tusuk konde sangat puas karena ia telah berhasil membuat Rahayu melakukan pembunuhan yang pertama kalinya. Di rumah almarhum Pak Saidi sudah banyak warga. Mereka semua heran dengan kematian Pak Saidi yang tidak wajar. Punggung bolong seperti bekas tusukan benda tajam, dan darah Pak Saidi yang hilang tak terbekas. Loh, lah kok bisa ndak ada darahnya Pak Saidi ya? Iya, setelah diperiksa Bu Sulis, ndak ada setetes pun darah di tubuh Pak Saidi. Apa mungkin darahnya dihisap demit ya? Bisa jadi. Kok serem sih? Baru pertama kali ada kejadian seperti ini di desa kita. Aku jadi merinding. Salah seorang warga mengusap tangannya. Rahayu mendengarkan pembicaraan warga sambil tersenyum-senyum. Sudah tidak ada lagi rasa bersalah di dalam dirinya karena telah menghabisi Pak Saidi. Rasa bersalah itu telah tergantikan dengan rasa bangga. Rahayu benar-benar telah berubah menjadi manusia tidak punya hati. Aku yang telah melakukannya, batin Rahayu. Rahayu, sebuah tepukan mendarat di bahu Rahayu. Rahayu menoleh. Di belakangnya Ratih berdiri dengan wajah sembab. Ikut aku yuk. Ratih menarik tangan Rahayu.
Ada apa sih, Mbak? Ucap Rahayu sewot. Rati tidak menjawab pertanyaan Rahayu. Ia terus menarik Rahayu ke tempat yang tidak banyak orang. Setelah dirasa sepi, Rati membuka suara. Kamu ini dari mana saja, Toyo? Mbakmu ini sampai cemas mikirin kamu tidur di mana, makan di mana. Ucap Rati panjang lebar. Bukan urusanmu, Mbak, jawab Rahayu ketus. Kamu itu adikku satu-satunya. Sudah jadi tanggung jawabku sebagai pengganti kedua orang tua kita yang sudah tiada untuk mengurus kamu, yuk. Halah, Mbak, ndak usah banyak ngomong kamu, Mbak. Rahayu mendorong tubuh Rati hingga jatuh tersungkur di tanah. Kenapa kamu jadi kasar banget sama mbakmu, yuk? Terdengar suara Ruslan di belakang Rahayu. Ruslan berlari menghampiri Rati. Ruslan menolong Rati berdiri. Rahayu membuang muka. Ia muak melihat kakak dan kakak iparnya. Rahayu, kamu saudaraku satu-satunya. Nanti setelah pemakaman bapak, kamu ikut mbak pulang ke rumah ya. Aku ndak mau pulang ke rumah. Aku ingin tinggal sendiri tanpa aturan dari kalian berdua. Tunjuk Rahayu kepada Rati dan Ruslan. Kamu tinggal di mana, yuk? Sudah kubilang, bukan urusanmu, Mbak. Sudahlah, Tih. Percuma bicara sama adikmu ini. Sebentar lagi bapak mau disolatkan. Ayo ikut aku dan yang lain menyolatkan bapak. Baik, Mas. Rati mengangguk dan pergi bersama Ruslan meninggalkan Rahayu sendiri. Fih, ndak sudi aku menjadi saudaramu, Mbak, umpat Rahayu. Rahayu kembali ke kursi yang sudah disediakan untuk orang-orang. Yuk, kamu sekarang kelihatan beda. Seseorang wanita muda seusia Rahayu mendekati Rahayu. Beda apanya? Kening Rahayu terkerut. Kamu jadi cantik banget. Kamu pakai skincare apa sih? Bisa secantik itu? Ada deh. Rahayu tersenyum mendapat pujian itu. Benar-benar ampun tusuk konde emas itu, batin Rahayu. Di tengah-tengah rasa duka yang mendalam keluarga almarhum Pak Saidi dan warga yang bertakziah, mereka kagum dengan kecantikan Rahayu. Wanita muda yang berprofesi sebagai penari itu kini menjadi bunga desa yang kecantikannya dikagumi banyak orang. Rahayu cantik banget ya sekarang, ucap salah satu warga. Tatapannya terus mengarah kepada Rahayu. Iya, bener banget. Apalagi semalam waktu dia menari di tempat Bu Sri dan Pak Tukiman. Cantik banget. Rati mendengar warga yang membicarakan Rahayu. Rati melihat adik perempuannya itu dari jauh. Rahayu memang terlihat beda semenjak ia meninggalkan rumah. Apa yang membuat Rahayu menjadi cantik itu? Batin Rati. Setelah pemakaman Pak Saidi, Rahayu pulang ke rumah. Diam-diam Rati mengikuti adik perempuannya itu. Rahayu berjalan sambil bersenandung. Tak ia hiraukan tatapan banyak laki-laki yang berpapasan dengannya. Rahayu terus berjalan dan mengangkat dagu tinggi-tinggi. Ia juga tidak menjawab sapaan orang yang berpapasan dengannya. Rahayu berubah menjadi wanita sombong dan angkuh. Melihat tingkah adiknya, Rati hanya bisa geleng-geleng kepala. Apa yang membuatmu menjadi seperti ini, yuk? Gumam Rati. Ketika sedang memperhatikan Rahayu, tiba-tiba Rahayu berbelok dan masuk ke dalam sebuah rumah. Rati mengerutkan kening melihat Rahayu masuk ke rumah itu. Apa yang Rahayu lakukan di rumah Mbak Rini dan Mas Seno? Rati hanya memperhatikan dari jauh. Ia tidak mau mendekati rumah Mbak Rini dan Mas Seno yang menurut warga terkenal angker karena sudah lama tidak ditinggali pemiliknya. Apakah mungkin Rahayu tinggal di rumah itu? Gumam Rati. Lebih baik aku tanya Dekimah dan Desardi, orang tua Mas Seno.
Masa Rahayu yang penakut mau tinggal di rumah itu? Ratih lalu berjalan ke rumah orang tua Seno yang terletak tidak jauh dari rumah itu. Ratih masuk ke halaman rumah yang luas. Ia melangkahkan kaki ke teras rumah itu. Assalamualaikum. Ratih mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Seorang wanita tua berjalan tergopoh-gopoh keluar dari dalam rumah. Nyuwun sewu Dekimah, kedatanganku mengganggu. Ratih menanggupkan kedua tangannya. Ndak apa-apa, Nduk. Mari masuk. Dekimah mengajak Ratih masuk. Deh, apa adikku Rahayu tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? Loh, Nduk, apa kamu ndak tahu adikmu tinggal di sana? Ndak deh, jadi benar Rahayu tinggal di rumah itu. Iya, Nduk. Dia bilang ingin mandiri dan ndak mau tergantung sama kamu. Kok bisa kamu ndak tahu adikmu pindah ke rumah Seno dan Rini? Kamu sama Rahayu ada masalah tak? Sampai adikmu itu pergi dari rumah. Cuman masalah kecil deh. Memang Rahayu gampang mengambekan, tapi gampang juga dibujuk. Oh iya deh, sejak kapan Rahayu tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? Tanya Ratih. 2 hari yang lalu, ia datang bersama adiknya Asih. Siapa itu namanya? Dekima mengerutkan kening, mengingat-ingat siapa yang datang bersama Rahayu. Baron deh. Iya, Baron. Untuk apa Rahayu bersama Baron? Gumam Ratih. Baron itu yang membantu Rahayu membawa barang-barangnya ke rumah Seno dan Rini. Jelas Dekima. Ratih terdiam, tidak menanggapi ucapan Dekima. Sampai Ratih pergi dari rumah Dekima, ia terus teriang-iang ucapan orang tua Seno itu. Jika Baron yang membantu Rahayu, tidak mungkin Baron membantu Rahayu secara cuma-cuma. Pasti ada sesuatu yang Baron rencanakan. Ratih mengenal betul pria yang pernah menjalani kasih dengannya itu. Sebelum akhirnya ia menikah dengan Ruslan, perasaan Ratih mulai diliputi rasa khawatir terhadap Rahayu. Jangan-jangan Baron memberikan pengaruh buruk pada Rahayu untuk membalaskan dendamnya kepadaku. Ratih terus memikirkan Rahayu. Sampai di rumah mertuanya, Ratih terus memikirkan adiknya. Tih, kamu dari mana? Dari tadi anakmu nangis, ndak mau diam. Digendong siapa saja ndak mau sepertinya, ucap Budasiem, ibu mertua Ratih. Oh iya, Bu. Tadi aku temuin Rahayu, lupa ngomong sama Mas Ruslan. Di mana putraku, Bu? Itu sama Mina. Mungkin dia haus, Tih. Iya, Bu. Ratih bergegas mencari putra semata wayangnya. Bayi laki-laki berusia 3 bulan itu terus menangis dalam gendongan Mina, adik perempuan Ruslan. Maaf, Min. Tadi aku lupa pamit mau ke tempat Rahayu. Iya, ndak apa-apa, Mbak. Memang Rahayu kemana, Mbak? Tanya Mina, adik Ruslan, sambil menyerahkan bayi laki-laki itu kepada Ratih. Rahayu sekarang tinggal sendiri, Min. Oh, Mina membulatkan mulutnya. Ia lalu pergi meninggalkan Ratih dan putranya. Mina tidak bertanya lebih jauh, karena Ratih sudah kerepotan dengan putranya yang menangis. Ratih masuk ke dalam kamar tempat biasa dia tidur ketika sedang di rumah mertuanya. Ratih menyusui putranya sampai tertidur. Setelah putra semata wayangnya tertidur, Ratih keluar kamar untuk mencari Ruslan. Akan diceritakan kepada suaminya itu apa yang dilihat dan diceritakan Dekimah kepadanya. Ratih celingukan mencari keberadaan suaminya, hingga terlihat Ruslan masuk dari pintu dapur. Raut wajah Ruslan terlihat marah. Ratih menghampiri Ruslan. Duduk, Mas.
Rati menarik kursi untuk Ruslan. Ruslan duduk. Napasnya naik turun. Pandangannya lurus ke depan. Ruslan seperti sedang memikirkan sesuatu. "Minum, Mas." Rati menyodorkan segelas air putih kepada Ruslan. Ruslan meminum air itu sampai habis tak tersisa. Ia lalu berbicara. "Aku heran, kenapa ada yang tega menghabisi orang sebaik Bapak? Insya Allah surga menanti Bapak, Mas. Kita doakan saja Bapak." Rati mengusap bahu Ruslan. "Benar apa yang dikatakan istrimu, Lan," ucap Budasiem yang baru keluar dari kamarnya. "Tapi aku ndak rela, Bu. Jika Bapak harus meninggal seperti itu, kematian Bapak menjadi pembicaraan warga desa." "Kamu anak laki-laki ibu dan bapak, Le. Kamu harus kuat. Kalau kamu terpuruk, bagaimana dengan adik-adikmu?" "Maaf, Bu. Aku terbawa perasaan. Kematian itu takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Suatu saat kita semua akan mengalaminya. Kita hanya menunggu waktu kapan malaikat maut akan mengambil nyawa kita," tukas Budasiem. Di tempat lain Rahayu tertawa senang karena ia kini menjadi pusat perhatian warga desa. Kecantikan Rahayu membuat semua orang memperhatikannya. "Begitu cantiknya aku, Kinanti lewat," ucap Rahayu sambil melihat pantulan wajahnya di cermin. Dret, dret. Ponsel Rahayu bergetar. Rahayu mengambil ponselnya. Sebuah pesan WA dari Mbak Yuni. "Yuk, malam ini ada job tari di desa sebelah. Kamu mau ndak?" "Mau, Mbak. Nanti malam kita ke Sanggar ya. Jam 7 kita berangkat." "Baik, Mbak." Setelah membalas pesan Mbak Yuni, Rahayu tersenyum. Senyum penuh arti. Pukul 8 malam Rahayu sudah berada di desa sebelah bersama beberapa penari termasuk Kinanti. Kinanti melirik Rahayu tidak suka. Banyak orang memuji kecantikan Rahayu, membuat penari yang baru beberapa bulan menari itu merasa tersaingi. Baru 1 malam menjadi populer saja gayanya sudah selangit. "Lihat saja nanti waktu aku tampil. Ndak akan ada orang yang melihat tarianmu atau melirikmu, Rahayu." Kinanti menatap sinis Rahayu yang sedang bersolek. Kinanti dengan percaya diri bersolek, memoles wajahnya dengan berbagai alat make upnya. Malam ini Kinanti ingin tampil maksimal. Ia tidak mau sampai tersaingi Rahayu. "Semuanya, ayo keluar. Sudah banyak tamu dan warga yang ingin menyaksikan tarian kalian," ucap Mbak Yuni begitu masuk ke dalam ruangan. Semua penari bersiap keluar. Mereka satu persatu naik ke panggung yang sudah disediakan. Di antara Rahayu dan Kinanti terjadi perang dingin. Mereka saling menatap penuh kebencian satu sama lain. Ketika alunan musik dimulai, semua penari berlenggak-lenggok di atas panggung. Kinanti menari dengan lemah gemulai, namun tidak bisa mengalahkan pesona Rahayu. Aura yang terpancar dari Rahayu membuat semua orang berpaling dari Kinanti. Hanya segelintir orang yang memberikan saweran kepada Kinanti, membuat wanita itu menari dengan wajah murung. Rahayu menari dengan senyum kemenangan. Ia merasa di atas angin melihat Kinanti murung. Tusuk konde emas selalu bertengger di rambut Rahayu ketika menari, membuat semua orang yang melihat Rahayu terpesona. Bukan hanya ketika dipakai saja, pemilik tusuk konde emas itu juga akan semakin cantik, asalkan memberikan darah untuk penunggunya. Belum lagi, setiap 3 bulan sekali penunggu tusuk konde emas itu meminta darah gadis, bukan darah sembarang orang. Rahayu merasa bangga untuk saat ini, tapi ia akan menderita setelah cukup lama bekerja sama ataupun meminta bantuan kepada jin.
Tidak ada yang gratis untuk apa yang didapatkan Rahayu saat ini. Ada harga mahal yang harus ia bayar. Rahayu gelap mata demi kepopuleritasan, kecantikan dan harta. Rahayu telah melupakan Tuhannya dan menyembah iblis. Setelah selesai menari, seperti kemarin, Nyi Sulandri meminta darah. Rahayu harus mencarikannya darah untuk Nyi Sulandri, atau jika tidak, Nyi Sulandri akan menyakiti Rahayu. Sudah pukul 11, bereskan barang-barang kalian dan cepat masuk ke mobil. Kita pulang sekarang. Titah Putra, suami Yuni. Pria itu terus menguap. Semua penari membereskan alat rias mereka dan masuk ke mobil. Rahayu belum juga membereskan alat riasnya. Otaknya berpikir, bagaimana caranya ia mendapatkan darah lagi. Yuk, ayo sudah malam ini. Kamu mau di sini sendirian? Tegur Yuni. Aku bareng Mas Ruslan aja, Mbak. Mas Ruslan mau lewat sini sambil pulang nganterin TV di desa ini, ucap Rahayu beralasan. Rahayu tidak ingin pulang bersama rombongan penari. Ia harus mencarikan darah untuk Nyi Sulandri. Bukannya Ruslan di rumah orang tuanya ya? Semalam kan Pak Saidi meninggal. Masa Ruslan sudah bekerja? Orangnya maksa diservis secepatnya TV itu dan minta segera diantar, Mbak. Yuni mengangguk-ngangguk mempercayai perkataan Rahayu. Yuni memberikan amplop kepada Rahayu. Ini bayaran untukmu. Bukannya Mbak Yuni sudah kasih aku bayaran untuk 3 hari manggung? Duit 100.000 itu loh, Mbak. Tukas Rahayu. Ia berkata penuh penekanan. Lupakan saja itu. Kamu penari dengan bayaran tertinggi sekarang, bukan lagi Kinanti, ujar Yuni. Rahayu menerima amplop pemberian Yuni. Ia membuka isinya 10 lembar uang 100 ribuan, bayaran yang sangat tinggi. Yuk, kamu di sini sendiri, ndak apa-apa. Enggak, Mbak, kalian pulang saja dulu. Ya sudah, kami pulang dulu ya. Rahayu mengangguk. Setelah kepergian rombongan Putra, Yuni, dan penari lainnya, Rahayu gegas meninggalkan rumah itu. Suasana rumah hening. Sepertinya pemilik rumah lelah. Rahayu berbohong kepada Yuni jika ia akan pulang bersama dengan Ruslan. Rahayu berbohong untuk mencari korban yang akan diambil darahnya untuk Nyi Sulandri. Jalanan desa yang dilalui Rahayu tampak lenggang. Tidak ada satupun orang yang berpapasan dengan Rahayu. Rahayu gusar. Jika tidak mendapatkan korban, ia akan disakiti Nyi Sulandri. Beberapa saat kemudian, 100 meter dari Rahayu berdiri, ada seseorang pemuda berjalan sempoyongan. Sepertinya pemuda itu mabuk. Rahayu tersenyum melihat ada seseorang yang bisa dijadikan korban. Mas, kok sendirian saja? Mau saya temenin? Ucap Rahayu menggoda pemuda yang sedang mabuk itu. Boleh banget, adik cantik. Pemuda itu menatap Rahayu tanpa berkedip. Pemuda itu mendekati Rahayu. Pikirannya membayangkan sedang bercumbu dengan gadis cantik yang ada di hadapannya itu. Sebelum pemuda itu melakukan hal yang tidak-tidak, Rahayu menusuk perut pemuda itu dengan tusuk konde, hingga darah menyembur keluar dari perut pemuda itu, hingga mengenai wajah Rahayu. Wajah Rahayu bau anyir akibat terkena cipratan darah pemuda itu. Pemuda itu limbung dan jatuh ke jalan berbatu. Ia menggelepar-gelepar seperti ayam habis disembelih. Rahayu membiarkan pemuda itu meregang nyawa sampai akhirnya pemuda itu tewas. Keluarlah, Nyi, korbanmu sudah tewas. Nyi Sulandri keluar dari tusuk konde dan menjilat darah pemuda itu sampai tak tersisa. Seperti waktu ia menjilat dan menghisap darah Pak Saidi. Rahayu kembali mual melihat apa yang dilakukan Nyi Sulandri.
Pagi hari di desa sebelah tempat Rahayu manggung dikemparkan dengan penemuan mayat seseorang pemuda warga desa situ juga. Mayat pemuda itu kondisinya sama seperti almarhum Pak Saidi. Berita ditemukannya mayat pemuda desa sebelah sampai ke desa di mana Rahayu tinggal. Sudah dengar belum berita meninggalnya pemuda desa sebelah? Celetus seorang ibu berdaster warna hijau ketika ia baru datang menghampiri tukang sayur keliling untuk berbelanja. Iya, mayatnya seperti keadaan almarhum Pak Saidi kan? Bagian tubuhnya seperti bekas tusukan dan darahnya yang hilang tak tersisa. Timpal ibu-ibu yang sedang memilih sayuran. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Gumam ibu-ibu yang lainnya. Jangan-jangan Pak Saidi dan pemuda desa sebelah mereka korban ilmu hitam. Kayaknya ndak mungkin itu perbuatan hewan. Keadaan mereka sama. Apa pelakunya orang yang sama? Bisa jadi. Rahayu yang sedang memilih sayuran hanya mendengarkan percakapan mereka tanpa menanggapi perkataan mereka. Rahayu, semalam kamu manggung di desa sebelah kan? Tanya Ibu Karsi. Iya bu, jawab Rahayu singkat. Apa kamu ndak tahu ada warga desa sebelah yang meninggal di jalan? Ndak tahu aku bu, ndak ada keributan atau apapun di desa itu. Aku pulang manggung, desa sepi dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang meninggal di jalan. Kalaupun ada harusnya semalam aku tahu. Mungkin menjelang pagi itu pembunuhannya. Bisa jadi pembunuhnya ada di hadapan kalian, ucap Rahayu dalam hati. Kamu kenapa malah melamun yuk? Enggak kok bu. Semalam aku bertemu dengan seorang pemuda mabuk di desa sebelah. Dia menggodaku. Karena kurang ajar, aku tampar pemuda itu, lalu pergi meninggalkan desa sebelah. Yang jadi pertanyaanku, apa pemuda yang bertemu denganku itu yang jadi korban penusukan? Tanya Rahayu berpura-pura. Dengar-dengar pemuda yang meninggal itu memang sering mabuk-mabukan, timpal seorang ibu-ibu. Kalau memang itu pemuda yang menggoda aku semalam, syukurlah dia. Tapi kasihan kalau harus meninggal seperti itu yuk. Biarkan saja bu. Untuk apa dikasihani pemuda kurang ajar seperti itu? Mungkin itu hukuman untuknya. Benar juga sih. Orang baik akan meninggal dalam keadaan baik. Orang tidak baik biasanya meninggal dalam keadaan tidak baik juga. Maksud ibu, bapakku yang meninggal sama seperti pemuda desa sebelah, orang jahat begitu. Timpal Mina ketus. Loh, kamu Min? Iya aku. Kalian mau bilang almarhum bapakku jahat kan? Ucap Mina sewot. Ndak begitu Min. Lalu apa bu? Mina tampak emosi. Min, ibu ini ngomong bener. Kok kamu marah? Malaikat maut itu mencabut nyawa orang jahat pasti dalam keadaan tidak baik. Tandas Rahayu santai. Kamu beranggapan bapakku jahat. Selama ini Pak Desaidi memang baik. Tapi dibalik kebaikannya, ndak ada yang tahu dia berbuat sesuatu hal yang salah. Mina mengepalkan tangan geram. Rahayu bukanlah Rahayu yang dikenalnya. Rahayu yang ada di hadapannya sangat kasar dan tidak berperasaan. Kalau bukan adiknya Mbak Ratih, sudah kucabik-cabik mulutmu yuk. Jangan sebut-sebut nama itu. Aku tidak mau punya saudara seperti dia. Mbak Ratih mengkhawatirkanmu yang tidak pulang-pulang. Tapi kamu... Sudah cukup Mina. Bukan urusanmu mencampuri kehidupanku, bentak Rahayu, memotong ucapan Mina. Kamu tuh ya, benar-benar adik durhaka. Mina kembali berbicara. Kamu budek ya?
Jangan pernah mencampuri urusanku. Atau Rahayu menggantungkan ucapannya. Hampir saja ia kelepasan bicara di depan banyak orang. Atau apa? Mina masuk ke rumah dengan wajah masam. Diletakkannya barang bawaannya di meja dapur. Mina mengambil segelas air putih dan diteguknya sampai habis tak tersisa. Mina duduk di samping Budasiem. Hidungnya kembang kempis. Gadis manis berkulit hitam itu meremas bajunya sendiri. Mina terlihat sangat kesal. "Kamu kenapa, Min?" tanya Budasiem yang duduk tidak jauh dari Mina. "Adik iparnya Mas Ruslan tuh, Bu. Kurang ajar banget," sungut Mina kesal. "Ada masalah apa kamu sama Rahayu, Nduk? Kalian biasanya akrab satu sama lain." Budasiem mengelus rambut Mina. "Itu dulu, Bu. Sekarang aku ndak sudi berteman sama Rahayu," ucap Mina. "Ndak baik ngomong gitu. Rahayu itu kan adiknya Ratih, ipar masmu ini." "Ibu bisa bilang seperti itu karena ibu ndak tahu apa yang Rahayu katakan di warung Bukarsi. Coba kalau ibu dengar sendiri apa yang dikatakan Rahayu, pasti ibu juga marah mendengarnya." "Memangnya Rahayu bicara apa?" Ruslan yang dari tadi hanya mendengarkan pembicaraan ibu dan adiknya akhirnya buka suara. "Rahayu bilang di balik kebaikan Bapak, entah apa yang disembunyikan Bapak. Dengan kata lain, Rahayu mengatakan Bapak bukan orang baik," terang Mina. "Astagfirullahaladzim, keterlaluan banget Rahayu." Ratih yang baru masuk ke dapur terkejut mendengar cerita Mina. "Maaf, Mbak. Bukan maksud menjelek-jelekan Rahayu, tapi memang itu yang dia katakan. Rahayu bukan Rahayu yang ku kenal. Rahayu yang sekarang bicaranya kasar, Mbak." "Ndak apa-apa, Min. Aku memang tidak becus mendidik adikku sendiri sampai dia meninggalkan rumah dan berbuat seenaknya sendiri. Aku gagal mengemban tugas yang telah almarhum bapak dan ibu berikan kepadaku untuk mendidik dan menjaga adikku." Rahayu tertunduk. "Bukan salahmu, Tih. Rahayu pergi karena kemauannya sendiri," Ruslan menenangkan Ratih. "Aku malu, Mas, dengan apa yang Rahayu katakan." "Benar kata Mas Ruslan, Mbak. Mbak Ratih jangan menyalahkan diri sendiri. Memang Rahayunya saja yang susah diatur." Mina diam sesaat. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Mina lalu berbicara kembali. "Ada satu perkataan lagi yang Rahayu katakan, Mbak." "Apa, Min?" cecer Ratih. "Rahayu mengatakan dia tidak mau." Mina menggantungkan ucapannya. "Ndak mau apa, Min? Katakan saja," paksa Ratih. "Rahayu tidak mau menjadi saudaramu, Mbak." Lalu Mina menirukan perkataan Rahayu tadi di warung Bukarsi. Mendengar perkataan Mina, jantung Ratih terasa dihujam belati bertubi-tubi. Terasa sakit dan sesak dada. Adik kandungnya sendiri tidak mau menganggapnya sebagai kakak. Amanat yang diberikan ibu dan bapaknya tidak bisa Ratih penuhi. Tubuh Ratih merosot ke lantai. Ia lemas tak bertenaga. "Sudah, jangan pikirkan Rahayu lagi. Nanti kamu sakit. Ada putra kecil kita yang harus kita urus. Biarkan saja Rahayu berbuat semaunya. Suatu saat dia pasti menyesal telah berbicara seperti itu." Ruslan membantu Ratih bangun. "Tapi Mas, aku Gani sama Buli Rahimah. Ayo kita temui dia." Belum selesai berbicara, Ruslan mengajak Ratih untuk menemui putra mereka. Ratih mengangguk. Ia lalu berdiri dan melangkah pergi bersama Ruslan meninggalkan dapur. Budarsiem dan Mina menatap kepergian Ruslan dan Ratih hingga mereka hilang dari pandangan. "Kasihan Mbak Ratih," tukas Mina. "Iya, kenapa Rahayu bisa seperti itu bicaranya?"
menjelek-jelekan bapakmu. Sama ndak mau jadi saudaranya Ratih. Apa Ratih dan Rahayu terlibat cekcok, Min? Mungkin ya, Bu. Ibu ingat, setelah pemakaman bapak waktu itu, Mbak Ratih kan bilang habis menemui Rahayu. Katanya Rahayu tidak tinggal lagi sama Mbak Ratih. Iya, Ibu ingat. Tapi salah apa tuh Ratih sama Rahayu? Sampai Rahayu meninggalkan rumah dan ndak mau jadi saudara Ratih. Kalau menurutku ya Bu, Rahayu aja yang keterlaluan. Harusnya dia senang punya kakak yang sayang dan perhatian seperti Mbak Ratih, timbal Mina. Bu Dasiem mengangguk, setuju dengan ucapan putri bungsunya itu. Bu Dasiem paham betul siapa Ratih. Ratih adalah menantu dan istri yang baik. Dia juga sangat bertanggung jawab. Sebagai seorang kakak, sudah pasti Ratih sangat menyayangi adiknya. Tidak mungkin Ratih menyakiti adiknya sendiri. Bu Dasiem tahu selama ini menantunya itu selalu menuruti permintaan adiknya. Tidak ada yang kurang dalam diri Ratih sebagai seorang kakak. Punya saudara satu aja seperti itu. Entah kerasukan setan apa itu Rahayu, bisa berubah 180 derajat, gumam Mina. Mas, aku mau cerita, ucap Ratih. Ruslan yang sedang berbaring lalu ia duduk. Ruslan menaikkan satu alisnya. Kamu mau cerita apa, Tih? Sebenarnya aku mau cerita sejak beberapa hari yang lalu. Tapi karena bapak baru saja meninggal dan kamu terlihat sangat lelah, aku ndak jadi bicara, Mas. Katakanlah, sekarang apa yang ingin kamu ceritakan, Tih? Aku siap mendengarkannya, ujar Ruslan. Setelah pemakaman ayah mertua, aku mengikuti Rahayu, Mas. Aku sangat terkejut Rahayu masuk ke rumah Mbak Rini dan Mas Seno yang sudah ditinggal bertahun-tahun. Aku merasa ndak mungkin Rahayu yang penakut lebih memilih tinggal di rumah yang banyak setannya daripada tinggal bersama kita. Karena aku penasaran, akhirnya aku bertanya langsung kepada Dekimah, apa benar Rahayu tinggal di rumah Mbak Rini dan Mas Seno? Lalu apa kata Dekimah? Rahayu memang tinggal di rumah kosong milik Mbak Rini dan Mas Seno baru 2 hari. Yang jadi pertanyaanku, di mana Rahayu bermalam selama beberapa hari sebelum tinggal di rumah itu? Mungkin saja Rahayu bermalam di rumah temannya. Aku rasa ndak mungkin, Mas. Rahayu paling tidak suka tidur di rumah orang lain. Lalu kira-kira kemana perginya Rahayu sebelum dia tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? Ratih mengangkat bahu. Ia juga tidak tahu kemana Rahayu menghilang selama beberapa hari. Sepasang suami istri itu larut dalam pikiran masing-masing. Nantikan cerita kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.